Sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Sejarah perkembangan teknologi pembelajaran bermula dari ribuan tahun lalu dengan dorongan untuk menciptakan kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar mengajar bagi generasi berikutnya. Perkembangan teknologi pembelajaran pertama kali secara signifikan terjadi di Amerika Serikat, di mana teknologi ini dimulai digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah pendidikan dan meningkatkan komunikasi antara guru dan siswa. Sejarah perkembangan teknologi pembelajaran terbagi atas beberapa era, yaitu yang pertama, era tradisional. Pada era ini, pembelajaran dilakukan secara konvensional dengan guru sebagai sumber utama dan media pembelajaran terbatas pada buku dan alat tulis. Interaksi tatap muka menjadi fokus utama dan teknologi belum banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada era audio visual. Dimulai sekitar tahun 1920-an, teknologi pembelajaran mulai menggunakan media visual seperti gambar, film, dan alat bantu audio untuk meningkatkan daya tarik dan pemahaman siswa. Media ini berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti guru. Yang ketiga, era komputer dan internet. Mulai pada tahun 1980-an, komputer diperkenalkan dalam pendidikan dengan penggunaan yang meluas pada tahun 1990-an. Internet memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses materi secara online, mengubah metode pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif. Namun, terdapat tantangan seperti berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Yang keempat, era digital dan e-learning. Era ini ditandai dengan penggunaan luas teknologi digital, platform e-learning, dan learning management system sejak pertengahan 1990-an hingga sekarang. Pembelajaran menjadi lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja dengan media interaktif seperti video, animasi, dan simulasi yang memperkaya pengalaman belajar. Dan yang kelima adalah era artificial intelligence atau AI dan virtual reality atau VR. Di era revolusi industri teknologi AI dan VR mulai diintegrasikan dalam pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif dan adaptif. AI membantu personalisasi pembelajaran dan analisis data besar, sementara VR memungkinkan simulasi dan visualisasi yang mendalam, misalnya dalam pembelajaran sejarah. Peran guru berubah menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar yang lebih kolaboratif dan berbasis teknologi. Yang berikut ada kawasan teknologi pembelajaran. Kawasan teknologi pembelajaran mencakup beberapa domain utama yang berkaitan dengan proses, sumber, dan sistem untuk mendukung pembelajaran secara efektif. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber, kawasan teknologi pembelajaran meliputi yang pertama yaitu desain. Kawasan desain berfokus pada perancangan atau desain pembelajaran dengan menerapkan teori, prinsip, dan prosedur untuk menentukan kondisi belajar dan strategi pembelajaran yang tepat. Kawasan ini mencakup pembuatan produk pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua ada pengembangan. Kawasan pengembangan meliputi produksi dan pengembangan bahan pembelajaran menggunakan berbagai teknologi seperti teknologi cetak, audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan multimedia terpadu. Kawasan ini menggabungkan teknologi dan teori untuk menciptakan pesan dan strategi pembelajaran yang optimal. Yang ketiga, pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan berkaitan dengan penggunaan media, metode, dan sumber belajar secara sistematis untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kawasan ini menekankan pada penerapan teknologi pembelajaran dalam situasi nyata untuk memfasilitasi belajar peserta didik. Yang keempat, ada pengelolaan. Kawasan pengelolaan mencakup perorganisasian, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya teknologi pembelajaran agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam proses pendidikan. Dan yang kelima adalah penilaian atau evaluasi.
Kawasan ini melibatkan proses evaluasi dan penelitian terhadap efektivitas teknologi pembelajaran, termasuk penilaian hasil belajar dan pengembangan sistem pembelajaran berdasarkan data dan feedback. Selanjutnya ada konsep dan paradigma teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah proses yang sistematis untuk merancang, mengembangkan, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Yang kedua, paradigma teknologi pembelajaran. Paradigma teknologi pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, paradigma lama atau alat bantu. Teknologinya yaitu alat untuk membantu guru seperti OHP atau proyektor. Fokusnya yaitu untuk menunjang penyampaian materi. Dan yang kedua adalah paradigma baru atau proses sistemik. Teknologinya yaitu bagian dari sistem pembelajaran atau dari desain sampai evaluasi. Fokusnya yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan lebih menekankan pada strategi, metode, media, dan bukan sekedar alat. Selanjutnya ada landasan filosofi teknologi pembelajaran. Yang pertama, filsafat pragmatis. Fokus pada hasil nyata dan manfaat pembelajaran. Belajar harus bermakna praktis dan berguna untuk kehidupan. Yang kedua, filsafat konstruktivisme. Pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik lewat pengalaman. Teknologi membantu memfasilitasi proses membangun pengetahuan, bukan hanya memberi informasi. Yang ketiga, filsafat behaviorisme. Belajar adalah perubahan perilaku akibat stimulus dari lingkungan. Teknologi dipakai untuk memberi penguatan positif agar perilaku belajar bisa berkembang. Dan yang keempat yaitu filsafat humanisme. Belajar harus memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi pribadi siswa. Teknologi berfungsi memberdayakan manusia dan bukan menguasai.